Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester ganjil pada mata kuliah Etika dan Politik Pendidikan dari Bapak dosen Muhammad Syarif Khalili MPDI. Berikut adalah pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu sekitar abad ke-16 Belanda masuk ke Indonesia dan mulai mendirikan sekolah di sana. Memasuki tahun 1627, Belanda memperluas pendidikannya di Pulau Jawa dengan mendirikan beberapa sekolah di Jakarta. Kemudian memasuki abad ke-19, Belanda telah mendirikan sejumlah 20 sekolah untuk Indonesia. Tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia adalah untuk memperoleh tenaga kerja yang murah, membutuhkan tenaga kerja yang profesional, serta sebagai bentuk balas budi. Adapun beberapa sekolah pada zaman Belanda ada ELS, HIS, HSC, MULO, AMS, Cycle School, bahkan Stovia. Apa sih istilah-istilah tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu European Library School atau disingkat sebagai ILS. ILS adalah sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang diperuntukkan hanya untuk keturunan Belanda saja. ILS pertama kali didirikan oleh Belanda pada tahun 1817. Awalnya ILS ini hanya menerima untuk para murid berkewarganegaraan Belanda. Akan tapi sejak diterapkan politik etis tahun 1903, ILS juga dibuka untuk rakyat Indonesia yang ingin bersekolah di sana. Para murid yang bersekolah di ILS akan menempuh masa pendidikan sekitar 7 tahun dengan materi pembelajaran menggunakan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda. Yang kedua yaitu Hollands School atau disingkat dengan HIS. HIS ini merupakan sekolah dasar bagi pribumi yang didirikan oleh Belanda. HIS pertama kali dibentuk pada tahun 1914. Tidak jauh berbeda dengan ILS, HIS juga menerapkan masa studi selama 7 tahun. HIS ini diperuntukkan bagi rakyat Indonesia yang keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka. Bahasa pengantar di sekolah ini juga sama dengan ILS, yaitu bahasa Belanda. Yang ketiga yaitu Hollands Chinese School atau disingkat dengan HCS. HCS adalah sekolah yang didirikan pemerintah Belanda tahun 1908 di Jakarta. HCS ditunjuk khusus untuk anak-anak keturunan Tionghoa yang saat itu ada di Hindia Belanda. Selain itu, HCS juga didirikan untuk menandingi sekolah-sekolah berbahasa Mandarin yang didirikan oleh Tionghoa Kwe Kwan. HCS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Yang keempat yaitu Meer Uitgebracht Lager Onderwijs atau disingkat dengan MULO. MULO merupakan sekolah pendirian Belanda yang setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Akhir tahun 1930-an, MULO sudah ada hampir di setiap kabupaten di Jawa. Masa pendidikan yang ditempuh di MULO adalah 3 tahun. Bahasa pengantar yang digunakan dalam MULO adalah bahasa Belanda. Yang kelima yaitu Algemeen Middelbare School atau disingkat menjadi AMS. AMS adalah pendidikan menengah umum pendirian Belanda yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1919. Masa pendidikan yang harus ditempuh ketika di AMS adalah 3 tahun bagi yang menerima lulusan MULO. AMS setara dengan sekolah menengah atas atau SMA dengan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar.
Yang keenam yaitu Hugger Burger School atau disingkat menjadi HBS. HBS adalah pendidikan menengah umum yang didirikan pada tahun 1863 untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi. Masa pendidikan yang harus ditempuh di HBS adalah 5 tahun. Setelah IS atau ILS, sekolah HBS ini memerlukan murid yang pandai, terutama bahasa Belanda. Salah satu tokoh penting yang sempat bersekolah di HBS adalah Soekarno di Surabaya. Yang ketujuh yaitu Skakel School. Skakel School adalah sekolah rakyat yang berada di daerah. Masa studi yang harus ditempuh di Skakel School selama 5 tahun. Para murid yang lulus dari Skakel School disamakan dengan lulus HIS. Nah, biasanya murid yang bersekolah di Skakel School adalah murid yang merupakan lanjutan dari sekolah rakyat dengan masa studi 3 tahun. Itulah pembahasan macam-macam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.